Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas informasi terkait gaji ke-13 untuk PNS, P3K, pensiunan TNI dan Polri, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita menyimak paparan dari Presiden dan Menteri Keuangan, kami menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman subscriber. Ditanyakan gaji ke-13 itu cairnya Juni atau Juli. Nah, Bapak Ibu, salah satu sumber resmi dari pihak Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75 PMK 05/2022 tentang juknis THR dan gaji 13. Di sini disebutkan bahwa di pasal 12 dijelaskan di ayat 1 gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juli. Jadi terjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bahwasanya bukan Juni tapi di bulan Juli THR itu gaji ke-13 itu sudah mulai dicairkan. Nah, lebih lanjut terkait gaji ke-13 berikut ini paparan dari Presiden dan Menteri Keuangan. Hal lain yang perlu saya sampaikan pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai. Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022. Di mana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian lembaga, alokasi anggarannya adalah 10,3 triliun, yaitu untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri. Untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah, anggarannya berasal dari dana alokasi umum, yaitu sekitar 15 triliun. Ini untuk ASN daerah, baik PNS daerah maupun PPPK. Dan sumber ini dari DAU dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari pos bendahara umum negara, yaitu sebesar 9 triliun rupiah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode
H-10 dari hari Idul Fitri. Dalam hal ini, kementerian lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis sampai dengan sebelum hari raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis, dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10, sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatur negara, TNI, Polri, dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melindungi masyarakat. Apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar. Tentu mereka akan bekerja luar biasa, baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan, baik dari sisi transportasi, kesehatan, maupun logistik lainnya. Dedikasi juga telah diberikan selama 2 tahun pada saat pandemi terjadi.